Kita membuka Lukas pasal yang ke-15, kita melanjutkan expository preaching pasal 15 Injil Lukas. Kita membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Dua perikop ini kita membaca bergantian, saya membaca yang ganjil, sudah menanggapi dengan yang genap. Lukas pasal 15. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu, sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perumpamaan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Kita membaca paralel dari perikop yang pertama dari Injil Matius pasal 18. Kita membuka Matius pasal yang ke-18. Kita membaca 3 ayat, yaitu ayat 12 sampai yang ke-14. Saya membaca yang genap, sudah membaca yang ganjil. Matius 18. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraan atas yang seekor itu daripada atas 99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa untuk diri kita masing-masing supaya kita boleh menangkap firman Tuhan secara pribadi dan juga secara komunal sebagai umat yang percaya di tempat ini. Kita berdoa untuk orang di sekitar kita, di kanan, di kiri, di depan, di belakang. Saudara juga mendoakan saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami sekali lagi mohon kehadiran Tuhan secara khusus ketika kami merenungkan firman Tuhan. Kami ingin Kau yang membicarakan firman-Mu melalui hamba-Mu, melayakkan, menguduskan, dan juga kami semua yang hadir, kami mohon supaya Tuhan bekerja menembusi kedalaman hati kami dan membawa kami dalam satu pertobatan dan satu sikap hati yang membiarkan diri kami untuk dihibur oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, ditransformasi, diubahkan oleh Tuhan. Kami ingin Tuhan ibadah pada pagi hari ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, ibadah yang menyenangkan Tuhan, memberikan peristirahatan rohani di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang berbicara. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, seperti kita seringkali mengatakan di dalam penulisan Injil selalu ada flow yang kita bisa pelajari. Tadi waktu kita membaca variasi perumpamaan domba yang hilang dari Injil Matius, kita melihat ada penaruhan flow yang berbeda, itu bukan menyambung perikop seperti yang ada pada Lukas. Jadi kita melihat perikop yang sama dan sangat mirip pun ditulis di dalam Matius, ditulis di dalam Lukas, atau mungkin ditulis dalam Injil yang lain. Itu penempatan konteksnya semuanya berbeda sehingga memberikan nuansa yang juga berbeda. Nah, saudara, kita nggak akan membahas
menurut versi Matius, kan mungkin kalau ada kesempatan lain kali kita bisa bahas atau tidak, sudah bisa mempelajari sendiri. Tapi yang kita akan bahas adalah flow menurut Injil Lukas. Nah, so kita melihat di dalam bagian ini, kita sudah membahas minggu lalu, yaitu apa artinya menjadi garam, ya. Garam yang tidak menjadi tawar, tapi garam yang tetap memiliki fungsi untuk mengasinkan. Kita membahas di dalam minggu lalu, itu ada sangat kaitan erat dengan konsep pengikutan seseorang mengikut Yesus secara radikal. Radikal dalam pengertian yang positif, bukan dalam pengertian fanatik atau fundamentalis dan sebagainya, bukan dalam pengertian itu, ya. Radikal dalam pengertian mengikut Yesus sampai kepada akar hati yang paling dalam, ya. Pengikutan yang radikal, yaitu mengasihi Yesus lebih daripada semua yang lain, termasuk anggota keluarga yang paling kita kasih seperti bapak, ibu, istri, anak-anak, saudara laki-laki, saudara perempuan. Bahkan mengasihi Yesus lebih daripada hidup kita, nyawa kita sendiri. Orang-orang yang seperti ini tidak kehilangan rasa asin di dalam kehidupannya, menjalankan fungsi sebagai garam dunia sebagaimana Yesus Kristus. Tapi waktu ada kehidupan pengikutan yang setengah-setengah, kehidupan pengikutannya Yesus cuma menjadi salah satu laci, kompartemen di dalam kehidupan saya, tapi saya juga memiliki banyak yang lain. Dia certainly bukan satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan saya. Itu pengikutan seperti itu tidak akan memberikan impact kepada dunia, society yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, kalau boleh mengulang kutipan yang terkenal dari Johann Arndt, itu Christ has many servants but few followers. Seperti banyak orang yang menyertai Yesus di dalam perjalanan, tetapi sedikit yang betul-betul mengikuti dia. Sedikit yang betul-betul bisa tetap mempertahankan fungsi garam di dalam kehidupannya. Perikop yang lalu ini diakhiri, ya, ajakan sekali lagi supaya kita tidak kehilangan rasa asin, tidak menjadi tawar, dan tetap menjalankan fungsi sebagai garam. Ya, masih bicara tentang garam, ini diapit oleh baik perikop yang sebelumnya maupun juga perikop selanjutnya, ya. Mengapa perikop ini penting? Karena bisa ada satu resepsi yang salah waktu orang mulai menekankan tentang pengikutan yang radikal kepada Tuhan, ya. Pengikutan yang radikal yang mempersembahkan segala sesuatu, penekanan terhadap hubungan vertikal dengan Tuhan. Lalu apalagi ada kata membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuan. Lalu akan menciptakan, ini resepsi yang salah pasti, ya, bukan ajaran Yesus Kristus, menciptakan semacam keagamaan yang seperti kayak kelihatan sangat menekankan vertical relationship, and yet kehidupan orang seperti ini nggak ada cinta kasih, ya, kepekaan terhadap sesamanya, belas kasihan, nggak ada kepekaan terhadap kebutuhan orang lain. Tapi yang ada adalah seperti gambar seorang yang sangat kudus, cinta, begitu cinta, menggebu-gebu untuk Tuhan, tapi sangat tidak konteks sensibel, nggak peka waktu dia berbicara, waktu lihat penderitaan sesamanya dan sebagainya. Bagaimana dia berrelasi dengan orang lain, semuanya total berantakan. Lalu dia menghibur diri, yang penting kan vertical relationship saya dengan Yesus. Nggak usah bicara di dalam konteks ini, pelayanan gereja, tapi kita melihat juga ada orang-orang yang bisa mengorbankan segala sesuatu untuk karirnya misalnya, ya. Orang seperti ini mungkin juga menjadi great achiever, orang yang bisa mempunyai banyak pencapaian, tapi tidak sedikit orang yang berhasil mendapatkan ini akhirnya at the expense of dia punya keluarga, well-being daripada keluarganya yang akhirnya jadi berantakan, gitu. Ya, berhasil di dalam dunia bisnis satu hal, ya, tapi kemudian gagal di dalam kehidupan keluarga. Sudah, jangan pikir ini nggak bisa terjadi juga di dalam kehidupan waktu kita masuk ke dalam satu kehidupan bergereja, ya. Harap tidak terjadi di tengah kita, tapi ada orang yang kemudian akhirnya melepaskan tanggung jawab keluarganya, terus ya seperti kayak berpura-pura sangat mencintai Tuhan, terlibat di dalam kehidupan pelayanan gerejawi, tapi gagal di dalam tanggung jawab keluarga, nggak menjadikan satu kesaksian yang mempermuliakan Tuhan. Akhirnya kita ingin setiap aspek ada keseimbangan. Tidak ada ajaran daripada Yesus Kristus yang waktu mau mengajak orang mengikut dia, lalu begitu menekankan vertical relationship dan akhirnya menjadi orang Kristen yang sangat dingin, orang Kristen yang nggak tahu belas kasihan, ya. Seperti gambaran daripada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang digambarkan di sini. Di dalam bagian yang lain, saya sudah pernah kutip juga bagian ini,
Mereka adalah orang-orang yang bahkan berani mengatakan kepada anggota keluarga mereka, saya nggak ada lagi apa-apa untuk kamu karena semuanya sudah dipersembahkan kepada bait suci. Semuanya sudah saya berikan kepada bait suci untuk pekerjaan Tuhan. Jadi untuk kamu sudah nggak ada lagi, ini bukan urusan saya, begitu ya. Orang-orang yang munafik menurut Yesus karena mereka memecah belah, melakukan fragmentasi di dalam tanggung jawab kehidupan manusia orang percaya di dalam berbagai aspek. Maka perikop ini penting, sudah perikop yang menekankan tentang orang yang mengikut Yesus secara radikal juga sekaligus adalah mereka yang mempunyai hubungan atau relasi yang limpah ya. Bukan cuma hanya dengan sekelompok mereka saja, tapi juga dengan orang-orang yang lain yang betul-betul adalah orang lain. Ada table fellowship dengan orang-orang yang bukan sesama mereka saja, orang Farisi dan orang Farisi, ahli Taurat dan ahli Taurat, tapi juga dengan orang-orang berdosa, pemungut cukai di sini digambarkan. Menarik sudah di dalam bagian ini, tadi juga di dalam kebaktian pagi kita share bagian ini ya, bahwa kita seringkali waktu membicarakan dosa ya, dosa yang besar, biasanya di dalam tradisi gereja Injili, spiritualitas Injili yang paling ditekankan itu kan dua terutama ya. Yang paling ditekankan dua, yaitu apa? Satu perzinahan, satu lagi adalah persoalan uang gitu kan ya. Selalu bagian dua ini seperti isu yang paling sensitif itu. Menarik waktu merenungkan bagian ini ya, even dunia pun ini peribahasa cukup common ya, kan bicara tentang apa sih? Harta, lalu apa? Wanita gitu kan, pria juga sih sebetulnya ya, bukan cuma wanita. By the way, yang melacur bukan cuma pria, perempuan juga bisa. Tapi ini di dalam budaya patriarkal dikatakan wanita meaning tadi ya, dosa seks gitu. Lalu harta, mencinta uang, urusan uang, tahta. Tapi aneh bin ajaib, urusan kuasa, urusan power, urusan tahta seperti kurang dibicarakan di dalam gereja-gereja Injili. Ini pertanyaan besar sekali. Gereja Injili sibuk menegur orang berzina, sibuk menegur orang-orang yang cinta uang, dan betul kita memang harus menegur, itu dosa serius, setuju. Tapi bagaimana dalam kejatuhan, di dalam hal power ya, di dalam kecongkaan, di dalam kesombongan, keserakahan ya, belum lagi ditambah dengan yang di sini yang paling sering ditegur oleh Yesus Kristus, yaitu apa sih? Self righteousness. Merasa benar sendiri, merasa lebih benar, lebih suci daripada orang lain. Gak ada mungkin dosa yang paling lebih diserang daripada dosa ini, kemunafikan, self righteousness, satu paket kan itu ya. Saya bukan mengatakan dosa perzinahan jadi bukan dosa serius lagi, bukan itu poin saya, tapi kita kadang-kadang miss dosa-dosa yang merangkak masuk ke dalam hati kita itu demikian subtle, lalu meracuni kehidupan kita. Kita nggak peduli dengan itu, yang penting saya toh tidak berzina, toh saya jujur di dalam keuangan. Jujur di dalam keuangan dan tidak berzina itu satu hal. Bagaimana dengan dosa-dosa yang lain? Saya mesti mengatakan kalimat ini hati-hati. Yesus di dalam gambaran Injil, teguran terhadap dosa self-righteousness, kemunafikan jauh lebih keras dan jauh lebih frequent daripada dia menegur pelacur dan pemungut cukai dan cinta uang. Cinta uang ada dibicarakan juga, pasti Yesus juga mengatakan kamu simpan harta bukan di sini tapi harta di sorga ya. Ada polemik dengan keserakahan ya, greed dan sebagainya. Memang itu adalah dosa, betul. Pemungut cukai yang seringkali digambarkan kejatuhan di dalam persoalan uang ya. Kita tahu kalau di dalam konteks persoalannya memang bukan cuma di dalam uang, tapi juga sekaligus orang Israel begitu benci. Kok bisa-bisanya ya kamu orang Yahudi kok menjadi antek-antek Romawi gitu. Ini dianggap sebagai cardinal sin. Kalau diselidiki lagi, kenapa dianggap dosa yang besar sekali? Ternyata banyak biasnya di dalamnya. Ada bias nasionalisme nya. Bukan cuma sekedar tidak seharusnya seorang percaya itu cinta uang, dia harusnya menyembah kepada Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dan bukan uang. Alasannya nggak sesederhana ini. Ada isu politis, ada isu nasionalis. Kok bisa-bisanya ya itu si pemungut cukai ya jadi antek-antek Romawi? Dia kan penjajah. Kenapa dia bisa masuk ke dalam kehidupan pekerjaan yang seperti itu? Ada kejengkelan seperti ini sehingga banyak pemungut cukai akhirnya disingkirkan di dalam kehidupan society orang-orang Yahudi. Sekali lagi, not merely karena theological reason, bukan, ada alasan-alasan lain, bias di dalam kehidupan manusia. Jangan-jangan kita waktu menegur keras dosa juga ada bias di dalam kehidupan kita.
Kita tegur dosa perzinahan ya, karena mungkin ya katakanlah kita memang nggak jatuh di dalam persoalan itu gitu. Tapi kita nggak berani menegur orang di dalam kejatuhan dosa power. Karena apa? Karena jangan-jangan saya sendiri juga ada persoalan itu gitu. Manusia itu banyak biasa. Dia tegur dosa yang dia memang nggak terlalu punya kerentanan di situ. Dia tegur begitu keras, tapi begitu ngomong yang kelemahannya dia sendiri, dia seperti bungkam. Menarik, sudah ada satu teolog cukup terkenal ya. Saya nggak usah sebut namanya, nggak ini constructive thing juga gitu. Tapi kalau sudah mau search sendiri, cari-cari penasaran, kuriositas di lewat Google dan sebagainya, itu urusan saudara, bukan urusan saya gitu ya. Ada satu teolog terkenal sekali, dia punya kesulitan, kelainan di dalam kehidupan seks ya. Seksnya itu seks yang cukup liar gitu. Dan dia tahu dia punya kelemahan itu. Ada satu kemudian orang yang tanya kepada dia ya, gimana ya kamu masih bisa mengajar, khotbah dan sebagainya dengan kelemahan yang seperti itu ya. Dia jawab dengan santai, oh itu gampang, saya nggak bicarakan itu, di khotbah ya. Memang keadaan manusia begini ya, yang dia sendiri lemah dia nggak usah ngomong, karena begitu tegur ntar dia ketegur balik, bagaimana dong? Jadi lebih baik nggak usah ngomong. Ini kelemahan gereja, kelemahan orang-orang Kristen. Waktu membaca Alkitab, sebetulnya bukan membaca Alkitab, dia membaca dirinya sendiri. Waktu cerita tentang Yesus, dia nggak cerita tentang Yesus, dia cerita tentang kelebihan dirinya sendiri. Pembacaan Yesus itu pembacaan autistik sebetulnya. Dia bukan sedang cerita Yesus, dia cerita dirinya sendiri. Yesusnya bukan Yesus yang benar-benar di dalam Alkitab, cuma dicocok-cocokin apa yang dia punya kelebihan, yang tentu saja Yesus pasti punya kelebihan jauh lebih banyak kan. Kelebihan kita kan semua ada pada Yesus. Lalu kita ceritakan bagian itu gitu ya. Basically kita cuma mau membawa orang lain untuk melihat diri saya sendiri supaya orang kagum kepada saya. Akhirnya orang bukan menyembah Yesus, tapi lebih menyembah orang itu. Hati-hati di dalam kemungkinan pengajaran yang seperti ini. Nah, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat memang seringkali di dalam Alkitab, nggak semuanya ya, tapi seringkali digambarkan secara negatif seperti ini. Saya tertarik dengan gambaran pertama, waktu ayat pertama di situ dikatakan deh, para pemungut cukai, orang-orang berdosa ya, biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Yesus pasti sudah bukan cuma sekedar dia atraktif atau retorikanya bagus. Dan Alkitab bilang mukanya juga nggak ganteng kan? Apa itu kitab Yesaya bilang mukanya pun juga nggak bagus sampai kita menginginkan. Jadi Yesus kalau suruh jadi selebriti dalam pengertian yang kayak Justin Bieber atau siapalah Bieber yang lain, bibir bubur dan sebagainya, dia nggak bisa compete, mukanya nggak terlalu menarik, nggak bisa jadi selebriti dalam pengertian seperti itu. Lalu kenapa orang biasa datang kepada Yesus? Kenapa nggak datang kepada orang Farisi dan ahli Taurat? Pasti ada yang lebih di dalam diri Yesus yang tidak ada pada orang Farisi dan ahli Taurat. Saya membatasi limitasi di dalam satu aspek saja ya. Kita percaya kelebihannya pasti banyak sekali, tapi yang berkaitan dengan perikop yang kita baca hari ini, yaitu Yesus memiliki kuasa penerimaan. Yesus memiliki kuasa penerimaan. Orang-orang ini tahu, pemungut cukai, pelacur lah dan sebagainya. Mereka tahu kok mereka orang berdosa. Nggak perlu dikasih tahu lagi gitu, nggak perlu dikasih tahu kalau mereka berdosa ya. Tinggal dirangkul, bicara tentang cinta kasih Yesus. Orang-orang Farisi ini sendirinya hidup di dalam dosa, sendirinya nggak sempurna. Tapi waktu datang, mereka mungkin datang dengan judgmental ministry. Kita sedih mendengar cerita ini kan. Beberapa waktu terakhir ini ada pergumulan dengan orang-orang yang ada di sekitar Gunung Sinabung gitu ya. Saya mendengar berita itu orang-orang yang di sana ada yang nggak mau lagi ikut khotbah, mendengar khotbah, ikut kebaktian. Kenapa sih? Karena mereka diteror oleh orang-orang yang melayani di sana. Kelompok kekristenan tertentu datang dengan kuasa penghakiman. Kamu begini pasti karena ada dosa. Kamu dosa apa? Kamu ini sudah bau neraka begitu ya. Cepetan bertobat. Kalau nggak bertobat kamu dipanggang hidup-hidup oleh Tuhan. Orang sudah di dalam keadaan bencana datang dengan berita judgmental. Lalu orang pikir dengan kalimat seperti ini dia sedang melayani Tuhan. Dia merusak pekerjaan Tuhan, bukan sedang melayani Tuhan. Sama sekali nggak konteks sensibel. Dan kelihatan seperti orang yang sangat mencintai Tuhan. Datang dengan kuasa penghakiman. Persis seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Di dalam konteks pelayanan saya sendiri, kita juga pelayanan di
orang-orang sakit yang ada di Singapura, yang mirip nggak jauh beda sih, sama gitu ya. Kadang menjelaskan sulit karena sudah ada yang menabur seperti itu. Orang sakit dikunjungi, ditegur terus. Dia lebih perlu penghiburan. Bukan berarti memang nggak boleh tegur sama sekali. Pasti ada tempat untuk menegur. Tapi orang datang dengan kuasa self righteousness, penghakiman dan sebagainya. Pantas saja memang orang nggak datang kepada ini orang Farisi dan ahli Taurat. Lalu mungkin mereka bilang, oh mereka nggak mengerti kehendak Tuhan, saya ini orang suci, disalah mengerti. Makin berdosa lagi. Yesus biasa didengarkan oleh pemungut cukai. Yang paling nggak mendengarkan Yesus justru adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Menarik waktu kita balik lagi ke metafor garam. Metafor garam itu waktu hadir, yang disebut dengan garam itu hadir. Dia selain mengasinkan tapi kalau bicara tentang aspek sterilisasi, garam waktu hadir itu dia punya kekuatan menyembuhkan, punya kekuatan untuk seperti antiseptik itu garam. Tapi jangan lupa waktu hadir itu sakit itu. Kalau saudara borok, saudara tempel gula, nggak sakit, tapi setelah itu boroknya makin parah, begitu kan ya? Bukan cuma nggak menolong, tapi malah bahaya. Apalagi kalau sakitnya kencing manis gitu, sudah oles-oles yang manis-manis lagi gitu, mau apa juga gitu kan? Juga nggak jugut, tapi akhirnya makin menghancurkan. Tapi saudara waktu kena garam, sudah pernah itu nggak apa namanya sariawan Sariawan bisa dikasih garaman, wah itu bisa kaget sudah Padahal kita tahu loh, detiknya kapan waktu kita kasih, waktu nempelin tetap kaget juga gitu. Karena sakit sudah itu sakit itu, tapi setelah itu bisa menyembuhkan. Salah satu yang paling cepat kali pakai garam. Garam ditaruh di situ, menyembuhkan. Tapi ada waktu hadir itu bisa mengganggu. Kehadirannya itu mengganggu. Tapi mengganggu bukan di dalam bukan karena kesengajaan garam mau tusuk orang begitu sampai dia mengganggu, bukan. Tapi memang dia mempunyai panggilan, itu sudah naturnya dia. Yesus waktu sendiri hadir, kehadirannya itu mengganggu orang Farisi dan orang ahli Taurat. Mereka nggak bisa mereka nggak bisa tahan dengan kehadiran Yesus Kristus yang terus menegur seperti itu. Karena apa? Karena perasaan mereka itu sudah kayak Tuhan. Gak bisa ditegur orang-orang ini. Mereka terlalu mengasihi perasaannya lebih daripada Tuhan mereka. Sampai Tuhan pun gak bisa menegur mereka. Terlalu sakit kalau ditegur. Maka akhirnya mereka ambil keputusan, kita rame-rame menyalibkan orang ini saja. Salibkan dia di atas kayu salib. Kita gak suka ditegur-tegur seperti ini. Nah ajaibnya justru yang tidak terganggu dengan kehadiran Yesus sebagai garam dunia adalah para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Heran ya, orang pemungut cukai, orang berdosa, justru waktu Yesus hadir sebagai garam, mereka tahu ini akan menyembuhkan, ini healing, ini menerima kita. Tapi orang-orang yang katanya rajin ke bait suci, yang katanya cinta Tuhan, yang katanya sangat menguasai Alkitab, ternyata adalah orang-orang yang paling nggak bisa menerima kehadiran Yesus. Itu garam terlalu menyengat untuk kemunafikan mereka, menyengat untuk kesombongan mereka, menyengat untuk sikap mereka rasa benar sendiri dan lebih baik daripada orang lain. Terlalu menyengat. Tapi justru pemungut cukai, pelacur, nggak semua pelacur memang, dan juga nggak semua pemungut cukai ini bukan encouragement untuk kehidupan berdosa, bukan. Tapi pemungut cukai, pelacur, orang berdosa yang hatinya reseptif, yang sudah tahu kalau mereka berdosa. Mereka ini adalah orang-orang yang biasa datang untuk mendengarkan Yesus. Mereka tahu mereka diterima apa adanya. Mereka tahu mereka datang bukan untuk dihakimi, bukan. Mereka tahu mereka datang untuk disembuhkan. Dan kalaupun Yesus menegur mereka, Yesus bukan menegur dengan sikap self-righteous dari atas begitu, kamu yang berdosa, saya yang kudus, bukan. Tapi Yesus menegur mereka untuk kebaikan mereka, supaya mereka disembuhkan daripada penyakit rohani. Ada hati yang bisa membaca. Ini bukan urusan intelektual. Orang bisa intelektual sangat sederhana, tapi itu hati, nggak bisa ditipu. Manusia punya hati untuk bisa melihat. Pascal bilang itu reason of the heart, reasoning of the heart itu punya sendiri. Yang reason yang di atas ini nggak mengerti. Hati itu punya reasonnya sendiri, yang reason yang di atas, rasio yang di atas ini nggak pernah bisa mengerti.
Siapa sih orang-orang ini? Mereka bukan orang-orang yang terdidik, bukan orang yang terdidik seperti ahli-ahli Taurat. Mereka sama sekali bukan ahli. Mereka orang yang awam, bahkan sangat awam. Tapi orang-orang seperti ini mengetahui, mengenal Yesus datang waktu memberitakan firman Tuhan, memberitakan untuk apa, motivasinya apa, dan sebagainya. Mereka bisa melihat. Tapi orang Farisi, ahli-ahli Taurat bersungut-sungut melihat fenomena seperti itu. Nah, ini memang kompleks, Kita percaya sungut-sungutnya juga salah satunya karena mereka pasti ada certain iri hati dengan Yesus. Kok bisa ya Yesus lebih banyak didengarkan daripada kita? Padahal kita yang mewarisi kursi Musa dan sebagainya dan sebagainya. Bersungut-sungut orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi dikatakan ini mencerminkan, revealing mereka punya keadaan hati. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ada problem apa ya Yesus menerima orang berdosa dan makan bersama dengan mereka? Mungkin jawaban yang paling gampang adalah, tapi ini bukan jawaban Alkitab ya, jawaban yang paling gampang, jawaban yang paling spontan. Lu kok kepo sih? Gua mau makan sama Sabah itu kan bukan urusan lu gitu. Sudah, lu makan sama cari teman sendiri tuh. Nggak dapat teman makan deh. Cari sendiri, silakan undang sendiri. Saya mau undang siapa kan kedaulatan saya. Ini jawaban yang paling gampang begitu kan ya. Tapi ini bukan jawaban Alkitab saya. Logika kayak begini pun juga nggak mengerti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sebenarnya jawaban yang paling common kan bisa dijawab seperti itu ya. Bukan urusan mereka kan ya. Yesus mau makan dengan siapa? Tapi Alkitab mau menggambarkan keadaannya itu jauh lebih akut daripada itu. Ini menggambarkan bagaimana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini berpikir. Dia ini orang kudus, dia ini orang benar kan, supposed to be orang benar dan orang righteous. Kok orang righteous bergaul dan persekutuan meja dengan orang-orang berdosa? Dia nggak tahu apa ini orang siapa. Ini kan orang berdosa semua, ini pelacur, pemungut cukai dan sebagainya. Kenapa dia bergaul dengan orang-orang seperti itu? Kalau dia adalah orang kudus dan orang benar. Saya tertarik dengan satu tulisan dari ini tulisan dari C.S. Lewis waktu dia bicara sedikit menyinggung tentang bagian ini. Dia bilang orang yang merasa dirinya kudus merasa dirinya benar, terus akhirnya karena itu dia nggak mau bergaul dengan orang yang menurut dia kurang benar dan kurang kudus. Justru sebetulnya menyatakan bahwa dia tidak betul-betul kudus dan tidak betul-betul benar. Itu kekudusannya pas-pasan sebetulnya orang kayak begitu itu. Kekudusan pas-pasan. Kenapa? Karena orang seperti ini kalau begitu bergaul dengan pelacur misalnya, dia akan langsung melacur, gak tahan, karena dia gak kudus enough. Yesus itu kudus di dalam kesempurnaan, maka waktu Yesus bergaul dengan pelacur, bukan Yesus yang melacur, tapi pelacur yang bertobat. Karena Yesus punya kekudusan yang cukup untuk mentransformasi kehidupan mereka. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita kita tersandung ini itu ya, seperti kayak sangat mungkin istilahnya bukan tersandung, kita nggak bilang kita tersandung, kita bilang kita mesti tegur ini orang ini begini punya kelemahan ini itu ya. Bisa menjadi tanda ketidakdewasaan justru gitu, karena orang yang dewasa bisa menanggung, mendoakan, mengampuni, toleran terhadap kesalahan orang lain. Toleran di dalam pengertian bukan ya boleh lalu gitu terus, bukan itu ya. Toleran bukan dalam pengertian itu. Yesus juga nggak pernah toleran. Kalau arti toleran dalam, tapi toleran dalam pengertian kesabaran, mendoakan, bukan mengizinkan dan merestui, bukan. Orang yang nggak bisa melihat kelemahan orang lain itu orang yang childish sebetulnya. Dia cuma hadir kelemahannya orang lain, silakan gendong, silakan tanggung, silakan ampuni. Tapi begitu orang lain yang punya kelemahan dia nggak bisa ampuni, nggak bisa gendong, nggak bisa doakan. Childish kan berarti kan. Nah, ada orang-orang yang seperti kayak strict sekali ini benar salah, ini salah, mesti tegur semua gitu ya, banyak metraliur dan sebagainya. Childish orang seperti ini sebetulnya. Kalau dia dewasa, memang dia bukan nggak tahu, tetap ada kelemahan dia tahu, tapi dia mungkin akan mendoakan, nggak harus selalu menegur. Tuhan bisa pakai orang lain untuk menegur, dia mendoakan. Fungsi manusia nggak selalu jadi mulut kan, ada saatnya kita jadi mata, cuma melihat. Setelah itu matanya mesti dipejamkan, doa maksudnya. Ada saat-saat Tuhan membentuk kita untuk tidak menegur orang lain, ada saat-saat kita melihat lalu setelah itu mendoakan. Tapi orang-orang yang nggak bisa terima kelemahan orang lain, keberdosaan orang lain, sebetulnya bukan orang yang righteous, gambar yang sama sekali terbalik. Orang-orang Farisi merasa kita nggak bisa bear ini keadaan orang yang berdosa, berzina, memungut cukai dan sebagainya, nggak bisa. Kenapa? Karena kita harus hidup kudus. Justru nggak kudus. Justru orang ini adalah orang yang tidak kudus.
Karena orang yang kudus seperti Yesus, yang kekudusannya sempurna, bisa menerima mereka. Yesus siap untuk terluka, bukan cuma terluka, Yesus akhirnya mati di atas kayu salib untuk mereka. Di dalam kesempurnaan kekudusannya, karena Yesus punya kuasa pengorbanan. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini tidak. Mereka nggak mau berkorban kalau mereka berjumpa dengan orang-orang berdosa. Orang berdosa kan pasti lebih berpotensi untuk menyakiti kan saudara, daripada orang-orang kudus. Kalau saudara ketemu John Wesley gitu misalnya, atau John Calvin dengan siapalah, John Travolta atau siapa gitu ya, John nggak tahu lah John siapa lagi gitu lah, yang bukan itu, bukan di dalam list yang pertama gitu kan ya. Saudara pikir saudara akan lebih banyak dilukai yang mana begitu? Saya lebih senang ketemu John Calvin. Alangkah indahnya kalau John Calvin kebaktian di tempat ini begitu ya. Ya langsung saya turun mimbar, suruh dia yang khotbah saja kan ya. Tapi waktu kita minta Tuhan tambahkan jumlah jemaat ya, Tuhan akan kirim orang-orang berdosa kan, sudah pasti kan ya. Kalau dikirim John Calvin ya saya yang turun, kita semua yang turun. John Calvin, John Wesley, Yohanes yang benar-benar yang pembaptis maupun yang rasul semua datang ke sini. Ya sudah, pengurus bubar saja. Mereka langsung yang jadi pemimpin gereja, selesai. Lalu kita di dalam posisi apa? Dilayani, mereka yang melayani. Kalau kita bertumbuh, meaning kita menjadi dewasa, lalu Tuhan mempercayakan orang-orang yang punya kelemahan, orang yang punya dosa. Lalu terus kita mesti belajar untuk ya take care kehidupan mereka, melakukan discipleship, ya memberitahu kepada mereka dengan sabar, cinta kasih, belas kasihan, ya, menunggu dan sebagainya. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Ya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini gak punya itu, mereka gak bisa bear sama sekali. Kenapa kamu berdosa? Mereka lupa mereka sendiri lebih berdosa di dalam dosa self-righteous dan kemunafikan itu. Dan mereka lupa dosa itu. Mereka cuma melihat dosanya orang lain ya, di dalam hal ini. Table fellowship, ya. Apa sih yang disebut table fellowship? Kita sudah membahas bagian ini sudah di dalam khotbah-khotbah yang lalu. Dan table fellowship, persekutuan meja, justru terjadi waktu saya bersekutu dengan yang lain, bukan yang sama. Kalau orang Farisi makan bareng dengan orang Farisi, itu bukan table fellowship yang diajarkan Yesus. Ahli Taurat makan sama ahli Taurat, itu bukan table fellowship. Ahli Taurat sama ahli Taurat, bukan table fellowship. Tapi yang disebut table fellowship ya ini Yesus yang Maha Kudus, adalah Tuhan. Dia makan semeja dengan orang-orang berdosa. That is table fellowship. Ini yang disebut dengan persekutuan. Persekutuan itu di mana ada pribadi dua atau lebih yang lain lalu dipersatukan, itu baru bicara persekutuan. Kita seringkali pakai istilah persekutuan dalam pengertian yang sama kan ya, termasuk juga di dalam gereja kan, pakai persekutuan pemuda, persekutuan remaja, persekutuan lansia gitu kan ya, persekutuan. Saya nggak mau terlalu polemikal dalam bagian ini kan. Lagi pula kita sebutnya bukan persekutuan tapi PA kan sudah ya. Under departemen pengajaran gitu. Persekutuan, tapi kita seringkali, maksudnya banyak gereja pakai istilah persekutuan, betul persekutuan, tanda tanya sebetulnya. Kalau remaja cuma bisa bersekutu dengan remaja, tanda tanya itu. Jangan-jangan saya bukan bersekutu dengan orang lain, saya bersekutu dengan diri saya sendiri dan bayang-bayang saya di dalam diri orang lain. Saya mendapati bayang-bayang saya di dalam diri orang lain. Kita yang dewasa nggak bisa bersekutu juga dengan remaja, ya nggak bersekutu berarti. Kita bersekutu bisnismen bersekutu dengan bisnismen gitu ya. Ntar yang paling celaka orang kaya bersekutu dengan orang kaya, orang miskin juga dengan orang miskin, orang yang nanggung-nanggung nggak kaya nggak miskin dan juga dengan orang-orang yang itu juga gitu ya. Seperti kayak di gereja ada layer-layer masing-masing begitu. Itu persekutuan juga. Itu bukan persekutuan, bukan table fellowship. Yesus mengajarkan table fellowship yang merelativisasi semua ya, level-level yang ada di dalam society, whether level sosial atau pendidikan atau popularitas, kekayaan dan sebagainya, semuanya direlativisasi oleh Yesus Kristus. Ia menerima orang-orang berdosa, makan bersama-sama dengan mereka. Justru karena Yesus kudus, Yesus bisa mempunyai kelimpahan relasi, termasuk dengan orang-orang yang sama sekali berbeda dengan dia, yang creating huge gap sebetulnya dengan dia ya. Yang ada bukan creating ya, ada huge gap, tapi Yesus merelativisasi huge gap itu tadi. Table fellowship. Kenapa? Justru karena dia
dedikasinya kepada Bapa yang di surga itu sempurna. Kita kan bicarakan tentang garam kan, membicarakan tentang pengikutan yang radikal kan, orang yang betul-betul mengasihi Tuhan di atas segala sesuatu yang lain. Siapa? Ya orang yang punya kekuatan untuk bisa bergaul dengan orang-orang berdosa tanpa menjadi berdosa. Waktu Yesus bergaul dengan orang berdosa, akhirnya merubah orang-orang berdosa menjadi hidup kudus seperti Dia. Ayat yang berikutnya, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang gak bisa menerima orang-orang yang berdosa. Gambarannya saya pikir cukup sederhana ya di dalam ini, perumpamaan ini. Message-nya juga explains from itself. Ada orang yang mempunyai 100 ekor domba, lalu dia kehilangan seekor di antaranya. 1% dari 100 domba. Digambarkan dia akan meninggalkan 99 ekor di padang gurun. Kalau Matius di pegunungan ya, versinya agak sedikit lain ceritanya, perumpamaan anyway. Dan lalu pergi mencari yang sesat sampai ia menemukannya. Ini khas Lukas sudah bagian ini ya. Kalau kita membaca di dalam Matius, kita baca sekali lagi ya, Matius 18. Matius 18 ayat 12, 14, terutama yang 13. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu ya. Jika ia berhasil menemukannya. Memang di dalam Lukas, kita balik ke Lukas pasal 15 juga ada kalimat yang serupa, dan kalau ia telah menemukannya. Kalau, jika, sinonim ya. Kalau ia telah menemukannya. Tapi saudara nggak akan mendapati di Matius yaitu bahwa si gembala ini akan mencari yang sesat sampai ia menemukannya, until he finds it, until dia menemukan yang terhilang itu. Ini bicara tentang apa, saudara? Bicara tentang divine perseverance ya. Tuhan yang tidak pernah give up mengejar saudara dan saya. Tuhan yang gak akan give up. Dia akan cari terus sampai yang hilang itu kembali dan ditemukan oleh Tuhan. Kita seringkali give up saudara, di dalam kehidupan kita ya, di dalam pelayanan kita give up. Dan kalau kita boleh jujur, yang seringkali kita give up adalah justru yang adalah perseverance-nya Tuhan. Tuhan masih mau terus, kita sudah give up. Yang Tuhan mau supaya kita let go, supaya kita belajar untuk surrender, menyerah. Kita nggak mau give up, kita mati-matian kontrol gitu. Ya ini manusia, nggak perlu dididik saudara. Bicara tentang fighting spirit, perseverance dan sebagainya, itu saya percaya bukan pendidikan. Orang itu dari natural, dari bayi pun sudah ada itu. Bayi itu punya fighting spirit, dia pasti belum belajar apa-apa kan. Bagaimana kita juga belum sempat ngajar dia kan. Environment pun belum cukup untuk membentuk dia baru bayi. Tapi bayi sudah punya perseverance, kalau dia pun mau apa begitu ya. Terus nggak dikasih dia nangis, itu fighting spirit sudah. Perseverance kan. Bayi waktu kecil pun punya fighting spirit, punya apa itu daya juang. Tapi daya juang apa? Daya juang untuk dapat apa yang dia mau begitu loh. Kalau bicara tentang daya juang ini, nggak usah bicara Christian perseverance. Ini daya juang egois, semua orang juga punya. Bayi masih kecil pun juga masih ada. Buktinya kalau dia nggak dikasih, dia langsung menjalankan peran teroris dengan menangis dan sebagainya gitu kan ya. Dan sebagainya. Itu bayi, siapa yang ngajarin dia jadi teroris? Nggak ada. Bapaknya juga bukan teroris, tapi dia bisa meneror orang dengan nangis dan sebagainya gitu. Berarti dia punya fighting spirit. Nggak ada yang mengajarkan. Kita yang dewasa juga punya fighting spirit seperti itu, nggak hilang-hilang. Kita mau ya, pokoknya saya mau dapat ini gitu. Dan kita berjuang mau yang ini saya punya opini, pendapat saya seperti ini. Nggak ada orang yang boleh menggeser. Kita juga punya itu apa itu punya stand yang tidak diombang-ambingkan, yaitu kekerasan kepala kita, maksudnya begitu loh. Tapi waktu bicara tentang opininya Tuhan, bicara tentang firman Tuhan, bicara tentang kehendak Tuhan, bicara tentang emosi Tuhan, bicara tentang kesedihan Tuhan, bicara tentang sukacita Tuhan, kita sering give up. Tuhan masih mau bekerja, kita give up, kita sudah terlalu discouraged.
Jadi kita menekankan apa saudara? Bukan perseverance ansih ya, kan salah kalau cuma menekankan perseverance ansih, karena sekali lagi kita dari kecil sudah punya itu yang namanya perseverance, tapi itu bukan Christian perseverance, itu egoistic perseverance. Ada orang sangat perseverance ya ada, fighting spirit ada untuk dapat uang sebanyak-banyaknya misalnya ya. Culture tertentu sangat menekankan hard working spirit kan saudara ya. Ini not necessarily Christian saudara, ini very natural. Goalnya mau kemana coba? Goalnya kemana? Good. Certain culture kayaknya lebih suka tidur-tiduran, santai dan sebagainya. Certain culture katanya lebih hardworking. Tapi ini terus apakah jadi yang hardworking akan otomatis jauh lebih biblical daripada yang tadi istirahat? Saya bisa balik. Orang yang hardworking mungkin juga nggak mengerti apa artinya spiritual rest. Sama aja. Ini bukan bicara hardworking versus rest begitu. Bukan. Ini bicara yang divine atau human. Ini bicara yang biblical atau non-biblical. Kita nggak kemana-mana kalau kita cuma menekankan virtue satu culture di atas culture yang lain. Tapi kita mau menekankan virtue Alkitab, biblical virtues, bukan virtue di dalam dunia ini. Sekali lagi ya, kalau kita hidup di dalam culture ini hardworking, mungkin kita juga bisa berdosa karena kita nggak tahu apa artinya spiritual rest itu. Precisely terjadi di dalam culture orang-orang yang sangat menekankan hardworking. Tahunnya kerja terus. Saya sudah pernah bahas ini kan ya, bagian ini sudah, kalau masih ingat ada perumpamaan yang diceritakan Yesus, orang kaya yang kerja terus begitu sampai ini. Nah sekarang saatnya saya menikmati kehidupan. Karena sudah kerja keras dari muda, kerja terus, sekarang saatnya mulai mempergunakan uang. Tuhan bilang enggak, sekarang bukan saatnya, sekarang saatnya engkau mati. Supaya engkau tahu yang menentukan saat bukan engkau tapi aku. Bukan kamu yang menentukan kapan kamu kerja keras sampai berapa lama terus istirahatnya pensiunnya kapan, itu bukan kamu. Saya yang berdaulat itu saya, Tuhan, bukan kamu. Kaget dia, mati hari itu ya, mati, nggak ada dikasih kesempatan untuk menikmati. Hati-hati sekali lagi ya, kalau kita cuma menekankan earthly ya, worldly virtue di dalam culture apapun ya. Culture apapun yang bukan Alkitab ya, kita bisa miss yang dikatakan oleh Alkitab. Orang yang hadir atau dididik di dalam culture tadi ya, apa human perseverance, mungkin bisa perseverance di dalam hal-hal tertentu, tapi mungkin dia kurang persevere di dalam mengampuni orang yang melukai dia. Apakah itu bukan perseverance ya? Dia bisa perseverance, kelihatan perseverance di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam apakah dia persevere juga bisa tidak mengampuni orang yang melukai dia? Itu juga perseverance. Oh enggak bicara perseverance. Maksud saya perseverance itu ini loh, saya ngangkat piano dari sini ke situ, itu perseverance namanya. Ya good, itu memang juga termasuk perseverance, tapi mungkin nggak harus Kristen kali ya. Orang-orang yang lain juga bisa kayak ngangkat dari piano ke situ, mungkin jauh lebih kuat juga daripada kita, stamina mereka lebih panjang dan sebagainya. Nah kita talking tentang perseverance. Perseverance apa sih? Perseverance bukan cuma urusan tenaga, urusan emosi juga perlu perseverance. Perseverance, kesabaran dan sebagainya, itu semua perseverance. Sekali lagi saya mau bilang apa sih? Saya mau bilang Yesus ya, Bapa yang digambarkan dalam Alkitab, begitu persevere mencari yang sesat sampai ia menemukan, never give up, tidak menyerah sampai dia menemukan. Lalu setelah dia menemukan, dia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Ada satu komentator mengatakan bagian ini, dikatakan satu komentator kegembiraan apa itu? Parable of joy. Ini adalah perumpamaan tentang kegembiraan. Memang perumpamaan ini baik perumpamaan pertama, kedua, ketiga semuanya bicara tentang sukacita kan. Nah, indeed itu Lukas ya, dibanding dengan penulis Injil yang lain, Matius, Markus, Yohanes, yang paling banyak membicarakan tentang sukacita itu Lukas. Lukas banyak sekali bicara tentang sukacita ya. Tapi kalau kita melihat di sini, dan ini juga tipikal Lukas, saudara bisa membaca struktur ini ya di dalam baik di dalam Injil Lukas maupun juga di dalam kitab yang lain yang juga ditulis oleh Lukas, yaitu Kisah Para Rasul. Ada pattern sukacita yang didahului oleh duka cita. Sukacita bukan tanpa duka cita. Dia meletakkan domba yang hilang ini di atas bahunya dengan gembira. Jangan lupa sebelumnya dia sudah mencari domba ini dengan air mata.
Cuma mereka yang mencari dengan air mata mereka bisa bersuka cita. Yang enggak mencari dengan air mata susah bersuka cita. Saya enggak tahu saudara masih bisa ada resonansi ya mendengar cerita-cerita tadi disaksikan KPIN ya, di Pekalongan, di mana saya di Yogyakarta ya, orang ada apa itu abu begitu pekat tapi bisa ada ya berapa orang mungkin sekitar ya 1.800 atau berapa orang datang ya. Orang militan itu saya yang datang. Saudara di sini ya, ini bukan untuk mempermalukan, ini untuk self introspeksi. Waktu banjir berapa gak sampai 20 katanya yang datang kebaktian. Mereka abu turun, punya cukup alasan saya nggak usah. Lagi pula ini bukan kebaktian loh, ini KPIN kok. Saya nggak, kalau kebaktian kan memang kebaktian, harus kebaktian setiap minggu, ini bukan kan. Tapi bisa ada 1.800 orang sudah datang di dalam keadaan seperti itu. Jalan yang sama sekali nggak memungkinkan deh, abu, pekat dan sebagainya. Orang datang. Orang yang mempersiapkan ya, yang berbagian ya, mendoakan dengan air mata, bisa ikut bersuka cita menyaksikan itu. Kalau enggak, agak susah mengerti sukacitanya begitu kan ya. Mau ikut senang tapi juga gimana ya senengnya gitu. Mau seneng pun juga bergumul gimana sih ya. Itu kan urusan spontan sebetulnya, bukan urusan pergumulan. Karena apa sih? Enggak berbagian di dalam duka cita, susah untuk berbagian di dalam penuaian sukacita. Saudara mau tahu rahasia sukacita ya, banyaklah berbagian di dalam duka cita Tuhan. Bukan sembarang duka cita ya, duka citanya Tuhan. Duka citanya dunia ini nggak membawa kemana-mana, membawa ke bunuh diri mungkin. Tapi duka cita ilahi tidak, duka cita ilahi mendoakan mereka yang sesat, mereka yang hidup di dalam dosa, mereka yang nggak ada kebahagiaan karena mereka nggak mengenal Kristus. Belajar untuk menyelami duka cita Tuhan. Ini orang yang betul-betul mempunyai sukacita dan kegembiraan yang sesungguhnya. Menarik, waktu kita melihat di dalam bagian ini ayat ke-6. Waktu dia tiba di rumah, dia memanggil sahabat-sahabat tetangganya, berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Saya tertarik dengan gambaran ini. Waktu dia mencari ya, dia nggak ngajak tetangganya, tetangga-tetanggaku, sahabat-sahabatku, saya kehilangan, tolong bantu saya cari. Terus setelah ketemu, dia pesta sendiri, makan cuma sama keluarganya. Kadang-kadang kalau ulang tahun undang orang lain gitu, meskipun nggak harus tiap tahun, oke, gitu ya, budgeting kan memang bisa seret gitu. Ya rayakan bersama dengan orang lain. Sukacita itu something yang bisa di-share secara komunal. Kesulitan air mata, belajar tanggung sendiri. Di dalam pengertian yang positif di sini ya, saya bukan bicara dalam pengertian yang negatif. Di dalam pengertian positif, waktu ada kesulitan, waktu mencari yang sesat, ada yang terhilang, nggak ngerepotin orang lain, dia yang pergi sendiri. Waktu diketemukan, dia bukan menikmati sendiri, bukan senang-senang sendiri, apalagi terus jadi trauma. Dulu waktu susah, nggak ada yang bantu. Sekarang saya sudah jadi kaya, ngapain saya bantu orang lain? Dulu waktu susah juga nggak ada yang bantu. Sekarang waktu kaya saya nikmati sendiri. Coba kalau waktu dulu di dalam susah, lu tolong, pasti gue akan ingat begini kan ya. Ya ini dunia, sudah, ini bukan Alkitab kan. Yesus tidak, Yesus waktu susah dia jalan sendiri, menyelamatkan manusia yang berdosa seperti saudara dan saya. Dia naik ke atas kayu salib sendiri. Dia nggak ngajak murid-muridnya, dia bilang gembala yang akan dipukul, dan dia mendoakan murid-muridnya. Dia bukan bilang ayo semua mati bersama dengan mereka, nggak ngerti, belum sanggup untuk mengerti. Yesus naik ke atas kayu salib sendiri, seorang diri. Muridnya mana? Semuanya meninggalkan kecuali Yohanes ya. Itu pun juga gak jelas lah keberadaannya gitu ya, di kayu salib di sebelah mana. Muridnya meninggalkan. Yesus tahu ini visinya nggak bisa di-share. Waktu bicara tentang pengorbanan ya, nggak banyak bicara kepada orang lain. Memang orang lain nggak, pada dasarnya nggak tertarik diajak rame-rame itu berkorban. Ya sudah, berkorban sendiri aja dulu. Seperti di sini gambarannya adalah dia mencari seorang diri, nggak ada gambaran dia ajak tetangga-tetangga dan sahabat-sahabatnya. Tetapi setelah ditemukan, dia bukan saja tidak traumatis, kecewa, kenapa nggak ada yang bantu waktu saya kekurangan, waktu saya hilang. Tidak, tapi dia bisa dengan luas hati share. Belajar share sukacita, belajar share sukacita, jangan pendem sendiri, jangan eksklusif, merayakan sendiri, menikmati sendiri ya. Ya memang agak costly sih, bisa lebih costly, tapi nggak apa-apa lah ya, itu memang naturnya sukacita seperti itu. Karena Tuhan kita, Tuhan yang kita percaya juga share sukacita.
Waktu kesulitan ya dia tempuh sendiri, waktu sukacita dia share. Dia mengundang sahabat-sahabatnya, ya tetangga-tetangganya. Yang nggak tahu menahu tentang kesulitan bagaimana mencari domba. Tapi bukan berhenti di sini, saudara. Waktu Yesus naik ke atas kayu salib, dia memang juga nggak mengajak Petrus, Yohanes, Yakobus juga untuk naik ke atas kayu salib. Dia seorang diri mati menebus dosa manusia di sana. Tapi setelah kemenangan diperoleh, setelah dia bangkit, dia menggerakkan banyak orang untuk bersedia dengan rela mengikut dia dan memikul salib. Sebagian di antara mereka juga mati martir seperti Yesus sendiri. Sesudah. Ini namanya sharing visi. Kalau saya boleh kutip dari pergumulan Patong, seringkali dia juga merasa ada ketersendirian seperti itu. Wajar, memang itu Alkitabiah. Gak banyak yang mengerti pengorbanan. Jalan dulu sendiri, nanti sudah jadi. Orang baru lihat, oh iya ya, betul juga ya. Penting juga ya ternyata. Ternyata harusnya saya dukung ya dulu. Ya belum bisa melihat. Jalan sendiri, seorang diri, seperti Yesus seorang diri. Tapi kemudian setelah ditemukan, dia share kepada sahabat-sahabatnya, kepada tetangga-tetangganya. Kita rindu sudah menjadi orang Kristen yang bertumbuh juga seperti Yesus Kristus ya, yang mengerti heavenly joy, resonans ini waktu ada orang berdosa bertobat. Nah, kalimat yang sulit yang terakhir ya, yaitu kalimat ini 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ini bagaimana kita mengertinya? Mestinya kalau ini dikatakan kepada orang Farisi, ahli-ahli Taurat, 99 orang yang bertobat, ini ya yang tidak memerlukan pertobatan, ini sebenarnya posisi mereka kan ya. Yang terhilang itu yaitu adalah orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan Yesus. Itu yang terhilang satu orang. Tapi sampai di sini sudah, kalau kita berhenti sampai di dalam perumpamaan ini, whether perumpamaan yang domba hilang atau dirham yang hilang, basically kan message-nya sama ya. Mereka mungkin masih belum sadar di sini bahwa mereka sebetulnya juga perlu bertobat, bahwa ini sebetulnya kalimat sindiran. Perlu sampai masuk kepada perumpamaan ketiga, waktu juxtaposition antara anak bungsu anak sulung itu. Di situ mereka baru tahu kesempitan hatinya itu seperti apa itu. Orang-orang ini ahli Taurat dan orang Farisi. Sekali lagi waktu pembacaan cuma sampai di sini, bahkan sampai perumpamaan yang kedua, bisa saja ini orang-orang Farisi ahli Taurat akan berpikir, oh iya ya betul juga, benar sih ya. Kalau orang kehilangan satu dirham di antara 10, wah banyak loh itu 10%, pasti dia akan cari, dan waktu ketemu dia pasti akan senang. Iya ya, mestinya saya juga ini sih mencari orang berdosa seperti Yesus. Betul juga ya, Yesus bilang saya termasuk di dalam kelompok 99 orang yang sudah benar, sudah kudus dan gak memerlukan pertobatan itu gitu. Dan betul juga kita mesti cari orang yang berdosa seperti para pemungut cukai, pelacur, pejinah dan sebagainya. Mungkin saja sudah mereka masih berpikir sampai di sini. Yesus progresif mengajar mereka dengan sabar sampai masuk kepada perumpamaan yang ketiga. Indeed, perumpamaan ini dibangun secara klimaks ya. Klimaks yang pertama ya tentang jumlah, misalnya seringkali orang mengatakan di sini domba yang hilang dari 100 hilang 1%. Setelah itu dari 10 hilang 1, hilang 10%. Setelah itu dari 2 anak hilang dua-duanya, hilang 100%. Klimaks ya, ke atas. Tapi juga klimaks sekaligus di dalam bagaimana Yesus membawa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini mengenal dirinya. Mereka nggak tentu sadar waktu berhenti sampai kepada perumpamaan ini. Jangan-jangan mereka menghayati, iya betul, memang saya termasuk yang 99 itu. Saya bukan yang hilang. Saya bukan yang memerlukan pertobatan. Yesus sendiri bilang 99 orang nggak memerlukan pertobatan. Yang memerlukan pertobatan yaitu pemungut cukai. Iyalah sabar sedikitlah sama mereka, sama pelacur, pemungut cukai dan sebagainya gitu. Kenapa kita nggak sabar seperti dia? Tapi mereka tetap di dalam self righteousness. Mereka tetap memposisikan mereka di dalam diri yang lebih baik daripada orang lain. Holier than thou. Ya. Yesus membangun perlahan-lahan dengan begitu sabar, penuh cinta kasih, baik kepada pemungut cukai, tapi juga kepada kelompok seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena Yesus juga mengasihi mereka. Karena Yesus mengasihi, maka dia menegur. Alkitab mengatakan yang dikasihi itu dihajar, yang nggak dihajar itu anak-anak gampang. Ya. Tuhan even nggak tertarik untuk menegur lagi. Sudah kategori dibiarkan. Oh bahaya sekali orang seperti ini ya. Bersyukur kalau ada firman Tuhan yang masih bisa menegur kita. Saya pernah dengar ya satu orang nggak mau dengar khotbah lagi, orang tertentu nggak mau dengar. Kenapa? Karena dia berasa ditegur. Bahaya sekali ya orang seperti ini.
Dia nggak mau dengar lagi khotbahnya. Kenapa? Karena kalau dia berasa ditegur. Jadi dia mau cari apa? Mau cari gula, permen begitu ya. Yang hai kamu yang berbahagia, damai sejahtera, kamu yang semuanya sangat mencintai Tuhan, hai kamu orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya semua orang dengar kalimat begitu semuanya senang. Tapi Alkitab mengatakan, yang biasa mengatakan kalimat ini namanya nabi palsu. Nabi palsu itu semuanya bicara baik ya. Kamu yang sudah sangat dekat dengan Tuhan, kamu kelompok yang luar biasa yang mengerti isi hati Tuhan, kamu yang sangat dekat dengan kerajaan Allah. Nabi palsu yang ngomong kayak begini. Padahal Tuhan mau menyatakan teguran, tapi nabi-nabi palsu menyatakan berita yang berbeda. Nabi-nabi yang asli sudah di dalam perjanjian lama, termasuk Yesus sendiri, mengatakan ini ya, the inconvenient facts, nggak enak untuk didengar, runcing tajam, tapi sekali lagi ini yang corresponds to reality. Ini yang membicarakan keadaan manusia apa adanya. Saya percaya di antara orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu juga, kalau kita membaca sampai di dalam cerita kisah para rasul ya, dari kelompok-kelompok ini ada yang bertobat, ada yang akhirnya percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kita bersyukur ada kemungkinan seperti ini. Ternyata orang-orang yang sebobrok orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang lebih bobrok daripada pemungut cukai, pezina, pelacur yang lain-lainnya juga diselamatkan oleh Yesus, juga ada kemungkinan untuk bisa bertobat dan dimenangkan bagi Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjalani cerita kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan, dan kami rindu supaya Engkau menghidupkannya di dalam keseharian kami. Entah kami di dalam posisi ahli Taurat, orang Farisi, atau kami berada di posisi para pelacur, pemungut cukai yang juga membutuhkan belas kasihan, pertolongan, pengampunan dari Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan yang menolong kami untuk mengenali kelemahan kami, kekurangan kami, dengan kerendahan hati yang Tuhan sendiri berikan, kami menjadi orang-orang yang semakin memancarkan kehidupan Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.